Ya, kita sudah on record. Ya, oke. Selamat pagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita sudah masuk di minggu ke berapa sekarang? Minggu 10 ya. Minggu 10 betul? Sekarang minggu 10? Apa minggu 11? Minggu 2020 Pak, sama 2020-25. Minggu 10 ya, minggu 10. Ya, minggu 10 kita masih ada minggu 11, kita masih ada minggu 12. Kita ada minggu tenang nanti ya. Kita ada minggu tenang, baru ada UTS. Kok UTS lagi sih? Ada UAS ya. Kita cuma sampai 12 pertemuan ya Pak? Ya, kita sampai 12 pertemuan. Nanti ada pemadatan lah ya. Ada pemadatan materi ya mungkin. Minggu-minggu depan saya kasih tambahan materi. Sama aja Pak ya, tugas-tugas lagi ya. Kemudian ke minggu tenang masuk ke UAS ya. Nanti UASnya seminggu lah ya, seminggu. Gak usah lama-lama. Oke, kalau kemarin kita sudah bicara tentang data nominal ya. Minggu kemarin kita sudah bicara data nominal, kemudian Anda sudah mencoba beberapa script dari documentation scikit-learn-nya ya. Kemudian ada yang WA saya terkait script yang sedikit bermasalah ya kemarin. Kemudian kita dibikin satu sel dan ternyata bisa gitu. Ya, sorry. Minggu kemarin kita bahas handling numerical data ya. Numeric data, kemudian kita bicara scaling gitu ya, supaya dia punya order atau scale data yang sama gitu ya. Apakah di antara 0 dan 1 atau di antara min-nya 0, rata-ratanya mas standar deviasi 1 ya. Di sini maka di sini nilai minus ya. Kemudian atau dia kita pakai normalize ya. Di sini pakai Euclidean distance ya, Manhattan distance ya. Jadi kalau Manhattan distance itu kalau kita punya jarak ya, kalau Manhattan distance. Jadi kalau kita punya jarak di sini misalnya A, kemudian di sini B, di sini C, maka ngukurnya adalah kita ukur A ke B berapa, B ke C berapa gitu ya. Tuh. Tapi kalau Euclidean distance, kita cari seperti Pythagoras ya. Seperti itu. Ini ada A, misalnya di sini ada B, maka C-nya seperti ini ya, cari rata-ratanya gitu ya. Itu adalah Euclidean distance. Ya, ini masih ada beberapa yang nggak saya bahas. Nanti mungkin ketika kita bahas kasus bisa kita angkat gitu ya. Saya pengen kita masuk ke chapter 5 ya. Di sini juga sering bahkan sering banget gitu ya. Bahkan ketika kita menghandle data, maka kita masuk ke yang namanya categorical data. Ya, categorical data. Kemudian categorical data nanti terdiri dari dua ya. Ada yang nominal sama ada yang ordinal ya. Oke. Jadi si categorical data ini ada dua tipe. Yang pertama adalah nominal ya. Yang kedua adalah ordinal. Ya, kalau ordinal berarti ini ibaratnya ada ordernya, ada urutannya. Ya, ada urutannya. Kalau nominal tidak bisa diurutkan. Ya. Seperti itu. Jadi kalau misalnya di sini ada contoh, kalau ordinal ya, ordinal itu ada urutannya, ada ordernya. Maka misalnya sini ada low, ada medium, ada high ya. Maka kita tahu kalau kita kasih nilai low misalnya 1, maka medium kita kasih 3 misalnya, high kita kasih nilai 5 gitu. Ini bisa kita urutkan. Yang sama all, misalnya kalau yang katakanlah umurnya 20 gitu ya misalnya ya. Kalau all katakanlah 60 kayak gitu ya. Jadi dia ada nilai, tapi representasinya seperti ini ya. Ada low, ada medium, ada high. Ya, kemudian ada agree, ada neutral, ada disagree. Gitu ya. Ini kita bisa kasih nilai.
Itu namanya tipe data kategorikal, ya. Jadi kategorikal yang ordinal, ya, kategorikal yang ordinal. Tapi nanti representasinya biasanya seperti itu ya, ada low, kemudian ada medium gitu ya. Kemudian ada height ya, ada height. Nah, satu lagi ada namanya kategorikal yang nominal. Kalau nominal kita tidak bisa memberikan apa namanya urutan ya, seperti contohnya adalah warna. Ya, di sini warna kita tidak bicara misalnya oh itu ada Pak RGB-nya Pak, nilai RGB-nya gitu. Di sini nilainya berapa gitu, misalnya FF berapa gitu. Itu kan bisa diurutkan Pak. Kita bukan ke sini bicaranya, kita bicaranya ke warna. Ya, misalnya warna biru misalnya. Oh, ada Pak urutannya gitu ya, Meiji Hibiniu gitu ya. Kita juga tidak bicara di situ, kita bicara di sini biru, kemudian merah, sama green misalnya ya. Ini adalah tipe data yang tidak bisa kita urutkan ya. Nanti kita lihat caranya. Atau di sini contohnya misalnya ada man sama woman gitu ya. Ada pria sama laki-laki dikatakan nggak bisa diurutkan. Ya, kita tidak bisa bilang laki-laki lebih tinggi dari wanita. Di data sini ya bicaranya ya. Oke, kemudian juga misalnya di sini ada jenis buah ya. Ada banana, ada strawberry sama ada apple. Nah, di sini representasinya seperti ini dalam string ya, dalam string ya. Dalam string. Jadi kalau kita bicara data, maka tadi kita lihat dulu lagi kita mau bicara numerik ya, numerik. Apakah dia misalnya integer atau float misalnya yang sederhananya. Kemudian apakah dia tadi apa kategori ya, kategorikal ada dua apa tadi? Ada nominal sama ada ordinal. Oke, Ardias masih ada Ardias? Oke, data ada berapa macam? Data ada 2. apa aja? Itu apa tuh Pak? Nggak kebaca. Numerik, numerikal, Sama kategorikal. Mbak Nunung ada, Mbak Nunung? Halo, Mbak Nunung ada? Ya, Pak. Ya, numerikal terdiri dari berapa numerik, tipe data numerik? Ya, Apa aja numerik? Ada apa? ada 2. Ya, apa aja? In sama Tulisannya. integer ini ya, bagus banget tulisannya ya. Integer. Float bukan Pak, itu tuh integer Ya. sama Float ya. sama float kan Float ya. ya, float. Misalnya kemarin kita bahas yang integer itu apa? Misalnya apa kemarin ya? Banyak ya. Kemarin kita bicara apa? Suhu, tinggi badan gitu ya. Macam-macam. Sekarang kita masuk ke kategorikal. Ya. Dela ada Dela? Halo Dela. Dela. Iya, Pak. Nah, kategorikal ada berapa macam kategorikal? Ada 2, Pak. Oke, apa yang dimaksud dengan kategorikal? Kategorikal itu yang apa ya tadi Bapak bilang yang string. Ya, oke. Contohnya ada berapa macam kategorikal? Ada nominal sama ordinal. Sama ordinal ya. Oke, misalnya ada skala Likert gitu ya. Misalnya sangat baik gitu ya, baik, cukup, kurang, sangat kurang misalnya. Oke, nah jadi representasinya dalam string seperti ini. Kita lanjut. Nah, tapi masalahnya adalah algoritma-algoritma tertentu, saya bilang tertentu ya. Ada juga algoritma yang menggunakan ini ya, seperti algoritma naive Bayes ya. Naive Bayes ada 2 juga sih, ada naive Bayes yang pakai tipe data, bisa menggunakan tipe data kategorikal yang seperti ini, karena dia menghitung frekuensi dari kemunculan value dari sebuah atribut ya, naive Bayes. Tapi ada juga algoritma yang tidak bisa menghitung seperti ini. Gampangnya kita harus convert ya, kita harus ubah gitu ya. Kita harus convert, kita harus ubah tipe data ini
ya, yang tadinya adalah kategorikal menjadi kita ubah menjadi numerik gitu ya. Misalnya di sini ada algoritma namanya KNN ya, ada algoritma namanya KNN. Ya, nanti kita akan bahas 1-2 algoritma ya minggu depan ya. Minggu depan saya agak paksakan kita masuk KNN ya. Walaupun nanti agak loncat ya, tapi supaya nanti UASnya ada algoritmanya lah. KNN ini adalah sebuah algoritma yang dia mencari, kalau saya jelaskan sedikit, ya si KNN ini, misalnya kita punya, kita punya data misalnya ya, kita punya data, misalnya ada tinggi badan ya, misalnya kita punya data, ada tinggi badan, ya, kenapa dia masuk gitu terus? Ada tinggi badan, ada tinggi badan, ada tinggi badan sama ada berat badan, gitu ya, berat badan, gitu ya. Oke, ini adalah X1, misalnya ini adalah X2. Nah, kemudian si X1 ya, X1 ini misalnya ini X1, di sini ada X2. Kemudian di sini ada atlet ya, misalnya atlet. Nanti atletnya bisa atlet basket ya, atlet basket dan atlet, saya tulis di sini aja. Oke. Jadi nanti outputnya ada 2 ya, ada atlet basket gitu ya. Atlet basket kita bilang misalnya C1 gitu ya. Kemudian di sini ada atlet yang agak ekstrim, misalnya atlet sumo gitu ya. Atlet sumo kita bilang C2. Ya. Nah, di sini saya sedikit menjelaskan ada algoritma-algoritma yang menggunakan seperti ini. Ya. The k-nearest neighbor algorithm provide a simple example. Ya, dia adalah hanya menghitung jarak data observation ya, menggunakan Euclidean distance. Nah, misalnya di sini saya lanjutkan saja, kita punya outputnya seperti ini. Ya, ya oke. Nah, ini ada data pertama misalnya. Data pertama X1-nya misalnya tingginya 200 cm gitu ya. Kemudian berat badannya katakanlah 75 misalnya ya. Maka kita bilang dia adalah C1 gitu ya. Kita atlet kedua tingginya 220. Kemudian beratnya katakanlah 80, dia termasuk C1. Kita punya data ketiga instant di sini X1-nya katakanlah 300. Saya ketukar ya saya X1 tinggi ya. Tinggi, betul ya, tinggi segitu ya. Tinggi sama berat badan, berarti tinggi. Oke, berarti yang ini tingginya misalnya tinggi 200 cm ada 2 meter ya. Tingginya 165 tapi katakanlah beratnya 150 gitu ya. C2 tingginya 170, beratnya misalnya 250 kilo gitu ya. Ini dalam kilogram, misalnya ini dalam sentimeter. Ini adalah C2 gitu ya. Nah, si KNN ini, KNN, K ya, KNN. Nah, K ini adalah bisa bilangan ganjil, bisa dari 3 gitu ya, 5, 7 gitu ya. Jadi kalau misalnya kita ambil 3, maka nanti jatuhnya adalah 3NN gitu ya. 3NN, 3 nearest neighbor ya, neighbor. Jadi kita akan mengambil 3 tetangga yang paling dekat ya. Artinya adalah 3 tetangga yang paling dekat. 3 tetangga, saya bilang tetangga aja lah ya, yang paling dekat kayak gitu. Nah, kalau seperti ini dia nggak bisa datanya, dia tidak bisa datanya kategorikal, dia harus datanya adalah yang numerik ya. Jadi kalau data ini kita plot misalnya seperti ini, kita bikin seperti ini adalah X1, ini adalah X1,
ini adalah X2, maka ini apa? X1 tadi apa? X1 adalah tinggi badan, ya. Ini adalah TB, ini adalah BB. Ya, katakanlah ini adalah 50 cm, di sini adalah 100, di sini adalah 150, di sini adalah 200, di sini adalah 250 gitu ya. Kemudian berat badannya di sini 50 kilo, di sini 10 kilo, di sini 150 kilo, di sini 200 kilo, di sini 250 gitu. Data pertama mana data pertama? Data pertama ini 200 sama 75 ya. 200 ini 200 sama 75 berarti di sini 200 ini 200 sama 75. Ini adalah data pertama. Ya, ini 75-nya di sini. Anggap aja lurus ya. Ini adalah koordinat 200 sama 75. X2 220 sini ya. Sama beratnya sekitar 80 kilo ya. Katakanlah di sini ya lah. Di sini. Ya, ini adalah X2 gitu ya. Ini adalah X1, ini adalah X2. Ya, kemudian yang ketiga tingginya 165. Nah, sekitar sini ya. Kemudian beratnya 150. Berarti di sini. Ini adalah data ketiga. Ya, kemudian data keempat 170, katakanlah di sini. Beratnya 250, maka di sini. Nah, nanti misalnya ada data lagi di sini, misalnya ada data lagi pertama di sini, ada data lagi yang di sini misalnya ya. Nanti si KNN ya, si KNN ini misalnya kita punya data di sini nih, kita punya data baru di sini ya, maka dia akan mengambil jarak misalnya di sini, mengambil jarak mana yang paling dekat dengan dia ya, misalnya 1, kemudian 2, kemudian 3 gitu ya. 3 terdekat dengan dia, maka dia nanti hitung semua jaraknya, dihitung semua, oh ternyata ini yang terdekat nih. Nah, dari 3 terdekat ini adalah tadi C2 ya, ini adalah C1, sini adalah C1. Maka nanti kita klasifikasikan ini adalah C1. Ya, karena yang paling dekat sama dia, 2-nya di antara 3 adalah C1. Nah, kalau seperti itu maka kita harus mengubah data-data yang kategorikal ini menjadi data-data yang numerik. Intinya seperti itu. Ya. Jadi tujuan dari handling categorical data, salah satunya adalah kita akan mengconvert, kita akan mengubah data-data yang apakah dia nominal atau yang ordinal menjadi numerik ya. Di sini ada beberapa yang bisa kita coba ya. Yang pertama adalah encoding nominal kategori fitur ya. Oke, jadi seperti biasa silahkan Anda buka apa itu namanya Google Colab-nya ya, kita bisa bareng-bareng coba ya. Paling bagus memang kita cobanya di manual, ketik langsung ya. Oke, di sini kita masuk ke 5.1 encoding nominal categorical feature. You have a feature with nominal class ya, berarti nominal ya. Nominal berarti tidak ada urutannya. Has no intrinsic ordering ya, tidak ada urutannya. Contohnya adalah apple, pear, banana ya. Oke, di sini salah satunya kita menggunakan one hot encode namanya. Ya, ini banyak nanti dipakai. Salah satunya kita gunakan namanya label binarizer ya. Oke, jadi silahkan Anda buka fiturnya ya, Anda buka fiturnya, kemudian kita coba aja langsung. Ya, ibaratnya minggu depan saya akan masuk ke algoritma ya, langsung praktek ke algoritma. 3 minggu terakhir ya, mungkin beberapa saya agak percepat materinya ya, nanti tinggal ketika dibutuhkan dijelaskan akan saya jelaskan. Ya, silakan kita coba. Ya, pertama kita import library yang kita butuhkan. Ya, kemudian kita import NumPy, SMP ya. Kemudian kita panggil sklearn
Preprocessing import label label binary. Ya, kita kecilin dikit lah. Nah, itu baru muncul tuh. Mana aja mas. Ya, ini ada 12 orang ya. Ya, silakan diikuti ya. Silakan diikuti. Kalau Anda coba nanti kalau ada error-error ya berarti ada yang kurang. Label by ya tadi saya tap ya. Kemudian kita panggil juga multi label. Oke, dah. Oke, kemudian kita run aja ya. Ini satu sel ini kita run. Ya, berarti di sini perhatikan kita sudah menggunakan ini fungsinya. Label binarizer sama multi label binarizer ya. Dia adanya di preprocessing di modul scalar. Oke, ketikkan ini dulu, kemudian kita run. Ya, oke. Kemudian kita bikin datanya di sini. Kita panggil datanya. Create fitur ya, ini datanya. Ya, oke. Silakan diikuti. Kayaknya bisa saya ambil di sini aja. Gitu ya. Oke. Silakan coba ya. Coba nanti saya cek satu-satu lah. NP sama dengan NP titik array ya. Nah, ini adalah meng-create array-nya. Kita bikin 2 dimensi. Di situ ada Texas. Ya. Kemudian di sini perhatikan komanya. Kemudian ada California. Kemudian kita bikin lagi. Di situ ada Texas ya. Ya, oke. Kemudian ada Delaware ya, ada Delaware. Kemudian ada lagi Texas lagi ya, ada Texas lagi. Perhatikan huruf besar kecilnya. Kemudian di sini ada 2 kurung siku ya. Di sini ada 2 kurung siku. Nah, ini ketinggalan kan. Karena kita bikin 2D dimension data ya. Arraynya 2 dimensi di sini. Ya, cek lagi. Fitur, oke, NP array, oke. Ya. Ini kalau di sini ini nggak masalah ya. Ini saya mau bikin rapi aja. Oke, sudah. Texas, California, Texas lagi, Delaware, Texas ya. Ya. Oke, silakan dicoba dulu. Ya, kalau Anda mencoba ya. Kemudian Anda bisa mencoba memahami dari setiap selnya. Itu udah lumayan ya. Karena sebenarnya materi ini luas sekali. Ya, oke. Ya, Anda bisa buka. Oh, Bilal udah ada nih. Nadia udah ada Nadia ya. Oke. Ya, silakan dicoba lagi. Tadi sampai mana tadi? Ya, oke. Coba Mbak Nurul, gimana Mbak Nurul? Sudah? Ya, Pak. Ya, sudah di-run sampai baris ke sini? Sudah. Sudah ya. Berarti kita punya berapa data di sini? Ada Texas, California, Texas, Delaware, sama Texas gitu ya. Oke. Nah, kemudian kita panggil datanya lagi di sini. Kita create one hot encodernya, namanya one hot encoding ya. Kita panggil. Oke. Kemudian ini kalau main ini pasti banyak dipakai ini ya.
Kita panggil label. Ya, ini label ini kita panggil di sini ya. Karena sudah kita kenalkan tadi label Banerizer-nya di sini. Kita bisa gunakan di sini ya. Maka di sini jangan lupa ini adalah sebuah fungsi. Oke. Nah, berarti sekarang di sini ibaratnya kita membuat sebuah di sini kita membuat sebuah berarti kelas di sini. Kita membuat sebuah objek reference variable yang tipenya adalah label Banerizer ya. Nah, karena dia adalah si one hot ini adalah sebuah variabel, namanya bisa kita bedakan ya. Yang penting di sini sama dengan label Banerizer-nya. Nah, baru di sini kita panggil fungsinya ya, berarti ini kelasnya. Kita panggil one hot encode, kemudian one hot encode fitur ya. Oke. Nah di sini kita panggil si one hot-nya, si variabelnya. One hot ini karena dia adalah sebuah objek referen kepada label Banerizer di sini, ya, maka kita bisa memanggil fungsi yang ada di label Banerizer. Jadi kalau kita panggil fit transform, nah, maka kita masukkan datanya. Kita masukkan datanya seperti ini. Ya, maka nanti kita run. Nah, maka dia akan muncul seperti ini. Ya, nah, silakan Anda coba sampai muncul seperti itu. Di sini sebenarnya ini dikatakan konsepnya adalah kita pakai objek-objek ya, kita pakai kelas-kelas di sini. Tapi kita tidak fokus pada bagaimana membuat kelasnya. Yang kita perhatikan adalah bagaimana kita menggunakan. Oke, ya. Jadi di sini kalau mau saya jelaskan, ya ini di sini semua ada hubungannya ya. Di sini semua ada hubungannya. Kalau kita mau detailkan lagi, ya, di sini saya detailkan lagi. Kalau Anda paham di sini ya, nanti mungkin Anda bisa lebih paham lagi ketika ketemu dengan contoh-contoh yang lainnya. Oke, ya ini saya mau jelaskan. Ya, ibaratnya di sini kita menggunakan kelas lah. Saya pakai istilah kelas di sini ya. Di sini ada kelas namanya label Banerizer ya. Dia adanya di sklearn preprocessing, di sini modulnya, library-nya. Maka ketika kita bilang from sklearn preprocessing import label Banerizer, maka kita bisa menggunakan. Kemudian ini adalah data ya, ini adalah data. Datanya kita taruh di variabel namanya fitur. Kemudian nyambungnya gimana? Ini kita panggil di sini label Banerizer, berarti di sini ya. Nah, kita berikan one hot ini adalah sebuah variabel atau objek referen yang tipenya adalah label Banerizer ya. Jadi kalau kita lihat label Banerizer, kalau Anda googling sebentar ya, Google, kemudian label Banerizer ya, documentation kita, ini dia ya. Oke. Ya, oke. Seperti minggu kemarin ya, minggu kemarin kita coba lihat documentation ya. Sklearn preprocessing label Banerizer. Di sini ada parameter-parameternya. Ya, kemudian tadi kita lagi apa ya? Oke, nah di sini ada fungsi namanya fit sama transform. Jadi kalau kita lihat di sini fit transform. Nah ini dia ya, ini ada fit sama transform. Ya, jadi si label Banerizer ini dia punya fungsi yang namanya adalah salah satunya adalah fit transform.
Ini adalah fungsinya. Kalau fit, ada transform. Ini dua step ya, dua step kita gabung fit sama transformnya. Yang beberapa kita pecah itu untuk kasus tertentu aja ya. Nah, kalau di sini ibaratnya menyiapkan datanya, kalau transform berarti eksekusinya. Ya, saya pernah pakai ini. Nah, di sini, jadi kenapa si one hot ini bisa kenal? Karena one hot ini adalah tipe datanya, kelasnya adalah label, binarizer. Ya, jadi kalau Anda lihat, loh, kenapa one hot ini bisa mengenali fit transform? Karena one hot ini adalah label binarizer. Dan label binarizer punya fungsi namanya fit transform. Seperti itu. Ya, kemudian di sini nyambungnya lagi tadi ya, ini si one hot nyambungnya ke sini ke fit transform. Kemudian di sini ada fiturnya. Fiturnya adalah data tadi yang kita masukkan. Ya, kalau Anda ini diulang-ulang terus, Anda bisa paham. Maka kalau kita lihat di sini, maka hasilnya seperti ini, ada 001. Ya, nah sekarang kita lihat, loh, itunya gimana, Pak? Ya, 001. 001 itu adalah hasil dari yang namanya one hot encodingnya. Ya, oke, kita bahas di sini yang hasilnya ya. Nah, kita lihat di sini ada Texas ya. Ada Texas, ada California, ada Texas, ada Delaware, ada Texas. Nah, di sini ada ini kalau kita lihat di sini ada 1, di sini ada 2, di sini ada 3, di sini ada 4, di sini ada 5 ya. Anda perhatikan di sini. Ya, hasil akhirnya di sini kayaknya saya kelewat 1 ya. Ini saya ambil aja di sini. Screenshot. Kalau Anda paham di sini, maka ini bakal banyak dipakai nanti ya. Ketika Anda mencoba istilahnya one hot encoding namanya. Namanya adalah one hot encoding ya, namanya one hot encoding. Ya, one hot encoding namanya ya, metodenya. Oke, ini Texas, ini California, ini Texas lagi, ini Delaware, ini Texas. Perhatikan di sini datanya. Data 1, data 2, data 3, data 4, data 5. Oke. Nah, kalau Anda lihat di sini ada 001 gitu ya. Ada 001, ada 100, ada 001, ada 010 ya, oke. Satunya lagi adalah ya, ini kalau Anda paham ini udah lumayan ya. Saya bikin rapih dulu. Ya, saya hanya mengopi di sini ya. Kita lihat ada 001 ya, anak sih. 001 100 001 010 001. Nah, kalau Anda perhatikan di setiap barisnya, maka Anda harus lihat yang bernilai 1 itu hanya ada 1. Ya, yang bernilai 1 ada 1. Apa hubungannya dengan di sini? Kan kita sedang mengconvert ini menjadi ini. Ini hasilnya. Ini adalah proses convertnya lah. Proses one hot encodingnya ya. Nah, proses one hot encodingnya. Perhatikan di sini 001 ya. Berarti kalau data pertama ini yang pertama siapa? Texas. Oh, berarti ini Texas kayaknya. Data kedua California ya. Ini berarti California. Ya, kemudian di sini berarti yang satu lagi adalah Delaware ya. Delaware. Coba kita lihat. Data pertama siapa? Data pertama adalah Texas. Ya, berarti data pertama di sini California-nya 0, Delaware-nya 0, tapi Texas-nya 1 karena dia data pertama adalah Texas. Yang kedua siapa? California, maka California-nya 1, selain itu dia 0. Kayak gitu. Yang tiga siapa? Texas lagi, sama ya ini. Berarti ini yang 1, kayak gitu ya. Jadi kita convert menjadi data yang tadinya misalnya ini adalah city gitu ya. Misalnya kita punya city gitu ya, punya city kolomnya.
kemudian tadi Texas, kemudian California, kemudian Texas lagi, ya, kemudian apa itu Delaware ya, ini banyak dipakai nih, saya pertegas lagi. Kemudian ada Texas. Nah nanti biasanya dia akan convert misalnya ya menjadi city, tadi siapa? California ya, city California. Ya, yang kedua adalah city Delaware. Ya, satunya lagi adalah city Texas. Kita geser dikit. Ini adalah city Texas. Kayak gitu. Oke, berarti ini adalah data yang lama ya, city-nya. Maka nanti di sini tadinya hanya ada satu kolom, akan menjadi ada 3 kolom seperti ini. Nah, datanya menjadi data yang numerik. Datanya bukan string lagi, datanya bukan nominal lagi. Tapi gimana caranya? Ini adalah one hot encoding-nya. Kita bikin seperti ini, ada city California, ada city Delaware, ada city Texas. Kalau data pertama adalah Texas, maka di sini adalah 0, di sini adalah 0, di sini adalah 1. Karena dia Texas, maka di city Texas nilainya 1. California gimana? Berarti ini adalah 1, di sini adalah 0, di sini adalah 0. Texas gimana? Berarti di sini 0, di sini 0, di sini 1. Delaware, Pak, berarti di sini 0, di sini 1, di sini 0. Texas berarti 0, 0, 1. Nah, ini adalah one hot encoding. Berarti yang tadinya hanya ada satu kolom, di sini hanya ada satu kolom, ya, maka nanti hasilnya ada 3 kolom. Ya, akan ada 3 kolom. Tapinya adalah dia numerik sekarang. Nilainya 0, 0 sama 1. Kalau seperti ini, kita bisa mengambil dia sebagai distant, karena nilainya adalah numerik. Sampai sini bisa dipahami? Nggak terlalu cepat, bisa dipahami. Saya pikir saya nggak terlalu cepat, tapi nggak tahu yang menerimanya bagaimana. Dela gimana, Dela? Paham, Pak. Paham ya? Nah, sekarang contoh yang kedua. Misalnya saya punya jenis kelamin ya. Bahasa Inggrisnya seks ya. Di sini ada male, di sini ada male, di sini ada female misalnya. Kemudian ada male lagi, kemudian ada female. Maka nanti perubahannya misalnya, yang ini saya mau ngajarin optimasinya sedikit ya. Nanti langkah pertamanya biasanya akan diubah menjadi seperti ini. Saya ambil yang merah aja. Nanti ada male gitu ya. Di sini ada male. Di sini ada male, di sini ada female. Ya, berarti di sini 1 ya, di sini 1, di sini 0, di sini 1, di sini 0, di sini 0, di sini 1, di sini 1, di sini 0. Oke, di sini 0, di sini 1. Nah, nanti kalau ada 2 seperti ini, misalnya ada male sama female, Anda bisa, saya bilang optimasi lah ya, Anda bisa optimasi, misalnya Anda convert lagi hanya menjadi 1 saja, namanya adalah female. Seperti itu, nanti di sini nilainya adalah 0, di sini 0, di sini 1, di sini 0, di sini 1. Nah, maksud saya seperti itu. Ini langkah pertamanya, ini langkah keduanya, ini langkah ketiganya. Jadi kalau ada 2 seperti ini, kita bakal tahu ketika kolomnya adalah female, kalau dia adalah 0 maka ini pasti adalah male. Ya, kalau ini adalah 0 maka dia adalah male. Kalau 1 maka adalah female, kemudian kalau 0 dia adalah male, kalau 1 adalah female. Maksud saya, kalau ada kasus seperti ini, maka Anda bisa optimasi hanya 1 saja, salah satu kolomnya saja, nggak usah 2-2 gitu loh. Ya, nggak usah 2-2, cukup 1 tapi dia sudah mewakili. Ya, daripada kita menyimpan dua data seperti ini ya, male sama female,
Cukup dengan satu kolom seperti ini maka kita tahu datanya. Ya, kalau 0 berarti bukan female, berarti male. Kalau 0 berarti bukan female, berarti dia adalah male. Kalau dia 1 maka dia yes, dia adalah female. Ya, bisa dipahami yang ini. Jadi kalau kita punya data hanya 2 seperti ini, male sama female, ya, laki-laki perempuan. Kalau misalnya data awalnya adalah jenis kelamin seperti ini adalah data-datanya. Kalau kita mau ubah seperti ini, ya, maka pertamanya bisa kita ubah menjadi seperti ini, one hot encodingnya, tapi nanti kita bisa optimasi menjadi hanya satu kolom saja. Jadi kalau di sini kita bisa baca, oh 0 ini berarti apa judulnya? Judulnya adalah female, berarti 0 bukan female, berarti adalah male. Ini bakal banyak dipakai juga ya. Jadi kita sederhanakan jumlah kolomnya ya, karena dia sudah mewakili. Karena jenis kelamin kan cuma 2 ya. Asumsi kita jenis kelamin hanya 2, bukan asumsi ya, jenis kelamin hanya 2 ya, female sama male saja gitu. Tapi kalau di sini misalnya Siti bisa lebih banyak, maka kita tidak bisa mengoptimasinya. Ya, sampai situ itu juga dibahas di e-booknya juga dibahas ya. Di mana gitu. Ya, kita balik lagi ke codingannya. Oke, mana dia? Sudah sampai mana cobanya atau Anda mendengarkan saya? Ya, di sini ada apa namanya? Ada properti lah ya, ada properti namanya classes ya. Nah, classes ini bisa kita lihat untuk view fitur classes. Tadi saya hanya melihat dari nilai-nilainya di sini, tapi kalau kita pengen benar-benar lihat, kita panggil one hot classes ya, ada properti namanya seperti ini. Lalu kita lihat di sini California, Delaware sama Texas. Maka data pertama adalah California, data kedua adalah Delaware, data ketiga adalah Texas. Yang ini ya. Mana tadi saya coba. Ini ya, California sama ya, Delaware sama Texas pasti sama ya, karena sudah diwakili datanya. Ya, jadi ada properti namanya classes, di mana kita bisa lihat dia menyimpannya apa. Yang pertama adalah data California, ya, yang kedua adalah Delaware, yang ketiga adalah Texas. Oke, itu silakan dicoba dulu. Sudah dicoba belum? Mbak Nurul sudah, Mbak Nurul sampai sini? Halo Mbak Nurul? Iya Pak. Sudah sampai situ nyobanya? Iya sudah. Sudah ya, bisa dipahami? Insya Allah bisa. Oke, namanya apa tadi metodenya? One hot encoding ya. Ini beratnya nanti banyak dipakai kalau kita punya data yang nominal, kemudian kita convert datanya menjadi data numerik seperti itu. Ya, ibaratnya ini banyak digunakan. Jadi Anda sudah kenal yang namanya one hot encoding. Oke, di sini if you want to reverse the one hot encoding, we can use inverse transform. Ya, ini silakan dicoba. Kemudian we can use pandas. Ya, kita juga bisa menggunakan pandas. Ini malah justru yang paling sering digunakan ya, get dummies ya. Lebih sederhana perintahnya. Dia punyanya pandas ya. Kalau tadi itu punyanya preprocessing di sini. Ya, punyanya escalon preprocessing pakai label binarizer. Ya, ada optional, ada pilihan lain yang itu juga sering digunakan. Kita menggunakan get dummy. Ya, silakan ini dicoba. Ini sebenarnya sama seperti tadi label binarizer. Ya, Anda bisa gunakan ini atau Anda bisa gunakan yang punyanya Pandas ya. Jadi karena dia konsepnya adalah open source community, jadi ada satu masalah yang solusinya banyak gitu ya. Contohnya ini kita bicara one hot encoding, kita bisa menggunakan Pandas preprocessing label binarizer, atau kita bisa menggunakan fungsi Pandas ya. Di sini kita pakai get dummy ya. Jadi silahkan
Kita coba aja. Ya, saya liatin dulu fiturnya ya. Saya liatin dulu fiturnya belum berubah. Ini adalah data kita. Kemudian kita import library baru karena belum tadi ya. Kita import library-nya atau modulnya. Kemudian kita namanya adalah Pandas ya, Pandas. Ya, panel data. Ya, import Pandas SPD, ini hanya kebiasaan aja. Oke. Nah, loh. Bisa error di sini. Ini errornya kenapa ini? Harusnya nggak masalah dong. Oke, nggak masalah ya. Ya, dikenali, kemudian abaikan aja tadi, create, kemudian dummy, variable, from fitur. Ini cara lain ya. Oke. Nah, di sini kalau Anda lihat dia memanggil ya, kalau misalnya ini apa sih Pak gitu ya, silakan diketik aja lah, kita lihat fitur, ambil semua baris, kemudian kolom ke 0 ya. Oke, ini hasilnya ya. Sebenarnya ambil datanya di sini ya. Ini adalah semua baris yang ini. Ya, ini karena hanya ada satu kolom ya. Oke, jadi kalau kita panggil PD, jadi fungsinya namanya get dummy. Ya. Get dummy ini ibaratnya banyak lah dipakai. Paling sering malah get dummy ya. Get dummy paling sering kalau saya lihat, tapi label organizer juga bisa. Jadi jangan kaget, untuk satu masalah bisa ada beberapa fungsi yang bisa kita kerjakan. Oke, kemudian kita panggil datanya, fitur, semua baris, kolom pertama. Ya, oke ya, ini lebih kelihatan ya, lebih kelihatan. Dia ada headernya di sini. Ya, seperti tadi ya, California 0, Delaware 0, berarti ini Texas ya. California 1, Delaware 0, Texas 0, berarti dia California kayak gitu ya. Dan selanjutnya ya. Ini kalau Anda ketemu get dummy, maka ini adalah untuk one hot encoding juga ya, selain tadi label binarizer ya. Oke, ya, ini banyak dipakai ya. Ini untuk mengkonvert data nominal menjadi data numerik seperti ini. Ya, silakan dicoba. Sudah belum? Mbak Windy, sudah Mbak Windy? Ya, Pak. Sudah ya. Bisa dipahami? Ini konsepnya sederhana, tapi banyak gunanya, banyak manfaatnya, dan banyak digunakan. Gitu ya. Jadi kalau kita main seperti ini, ibaratnya best practice-nya itu banyak ya. Tapi kadang-kadang memang, dia pakai library-nya siapa, ya, fungsinya seperti apa, inputnya seperti apa, outputnya seperti apa. Kalau kita bisa nyambungin itu udah lumayan gitu ya. Jadi saya ibaratnya ada puzzle yang besar sekali, saya comot beberapa puzzle yang kita butuhkan untuk bikin sebuah tool analis gitu ya. Jadi Anda harus belajar lagi ibaratnya ini kira-kira makanya apa gitu ya. Seperti itu. Karena banyaklah konsepnya. Oke, kemudian di sini kita masuk kepada one helpful ability of Skiketon is to handle situation where each observation lists multiple classes ya. Di sini kita bisa coba aja ya. Create, nanti hasil akhirnya seperti ini. Ini pakai tuple, ini list dalam tuple ya, tuple dalam listnya. Multi label, jadi ada multi label. Texas, Florida, Texas, Florida. Yang terakhir Texas, Florida, Texas ya. Oke. Nah, oke. Dia nyimpan datanya nggak cuma satu ya, tapi dua ya. Di sini ya nilainya nggak cuma satu, tapi bisa lebih dari satu. Multinya di situ multinya ya.
Ya, kita coba aja. Ya, silakan Anda buka ininya. Ya, jadi kita bisa menyimpan tidak hanya satu label ya, tapi multi label di sini. Iya. Oke, kita masukin datanya. Oke, create multi class fitur. Ya, kita kasih nama multi class underscore fitur. Ya, oke, sama dengan ini adalah sebuah list ya. Ini adalah sebuah tuple ya, kemudian datanya Texas, kemudian Florida. Pak, kenapa nggak di copy aja, Pak? Oke. Ya, kita copy aja. Tadi siapa yang bilang, Pak, kenapa nggak di copy aja, Pak? Oh, kan dari sini copy-nya. Ai. Ya. Ya. Atas sini. Tuh, jadi kelihatan deh. Apalah. Ya, kalau ini bisa dicoret-coret ya. Itu halaman berapa itu? Oke, udah siap ya. Ya, oke. Ini cuma biar agak cepat dikit ya. Saya copy aja, nanti tinggal diedit. Iya. Kita balik lagi di sini. Ya, kalau ini boleh lah ya, yang penting Anda udah paham konsepnya. Ya, kita panggil lagi. Ya, jadi copy paste boleh asal Anda sudah paham ya. Kalau belum paham Anda mending ketik aja. Kalau di sini kan kita punya data di sini. Ini adalah sebuah list, ini adalah sebuah tuple dalam list ya. Masing-masing tuple ada 2 data seperti ini. Nah, kemudian ya kita masuk lagi di sini. Ini kita lagi nyiapin datanya, katakanlah seperti itu. Ya, oke, sudah kita eksekusi, jangan lupa. Ya, oke, kalau kita running multi class fitur, maka ini datanya. Nah, kalau kita mau lihat tipenya, dia adalah sebuah list ya. Kemudian kalau kita mau lihat datanya, kalau dia adalah list, data pertama, ini seperti ini. Kalau kita mau lihat tipenya, dari multi class fitur data pertama, kalau dia adalah sebuah tuple kayak gini. Ya tuple mah ini aja ya, ibaratnya. Cirinya seperti ini, kurung bukanya bukan siku. Ya, oke, itu hanya untuk menampilkan datanya saja. Kita lanjut ke kita create, kita buat variabelnya, objek reference-nya, create multi class one hot encoder. Ya, ini adalah sebuah variabel atau ini nama ya, ini bisa label lah, ini label ya, Anda bisa ganti dengan nama yang lain. Nah, ini baru kelasnya ya, kelasnya multi label binarizer. Oke, kita running, oke, dikenali, kemudian kita eksekusi one hot encode multi class itu. Oke, kemudian kita panggil objeknya. Kemudian kita panggil fungsi objek reference ya, bukan objek reference ya, variabelnya kita panggil fit transform. Kita masukin datanya ya. Ini yang bikin tuple, yang bikin pattern sederhana ya. Ya, oke, ada error. Kita lihat apa errornya. Errornya apa di sini?
Require missing one, kekurangan satu. One hot multi class. Oh ini dia. Oke, saya salah di sini. Nah, dia adalah sebuah kelas. Ya, oke, nggak masalah. Ya kayak gitu ya. Kalau ada error pasti ada yang kurang gitu ya. Atau logiknya yang kurang. Kalau di sini sintaknya yang kurang. Ya, error itu ada error penulisan, ada error semantik ya. Maksud dari sebuah fungsi atau sebuah kelas. Ada juga logic error ya, logic error yang susah itu. Nah ini adalah datanya ya, kalau kita lihat di sini mana tadi datanya? Ya, oke, ini datanya. Ya. Texas, Florida ya, berarti ini tiga data awal atau kita panggil inilah. Nah ini dia ya, biar hidup kita menjadi lebih nyaman. Panggil aja. Ya, ada yang chat ya, bentar. Saya selesaikan dulu ini, saya mau lihat labelnya ya, one hot multi class. Oke, kemudian kita panggil classes ya, classes. Ya, oke, maka ini adalah urutannya. Ya, sama seperti tadi, cuma sekarang di sini kita punya data lebih dari satu. Nah, berarti sini Alabama ya. Ini adalah Alabama, ini adalah California, ini adalah Delaware. Ya, Delaware ya, saya salah ketik ya, Delaware. Kemudian Florida ya, maka karena di sini datanya adalah Florida. Nah, ya, urutannya ya, Florida dulu baru Texas ya, karena sama ya. Seperti itu. Ya, itu bedanya yang tadi ya. Yang label Banneraiser dengan multi label Banneraiser. Ya, itu aja, tapi ini bakal banyak dipakai ini ya. Ini beberapa udah saya bahas tadi. Ya, oke, itu dulu. Silakan saya tunggu, saya kasih waktu 5 menit lah untuk Anda mencoba ya. Tadi kayaknya ada yang chat. Izin live dulu ya, silakan Mbak Nida. Ya, oke. Kita cek-cek aja dulu. Ahmad Bilal, sudah coba Mas Bilal? Mas Bilal, halo. Udah Pak. Oke, sudah ya. Oke, kita cek lagi. Ardias, sudah Ardias? Yang mana, Pak? Yang mana dia bilang? Yang label apa yang multi? Sedayana, Sedoyo, semuanya. Udah, Pak. Multi udah multi? Udah, Pak. Yang ini kan, Pak. Yang ada 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Yang ada 5. Ya, oke ya. Nah, sekarang kita perluas ya, kita perluas. Kemudian coba kita googling sedikit. Ya, tadi sudah ada yang di sini bisa kita ambil contoh ya. Kita pengen yang get dummy ya. Saya masuk ke Google Pandas, kemudian one hot encoding, kemudian get dummy. Ini dia. Oke. Itu dia ya. Saya pengen Anda coba ini selama 15 menit ya. Saya copy. Ya. Oke, silahkan. Atau saya kasih ininya aja ya. Saya kasih linknya aja. Oke, ini yang selain label Banneraiser, yang Pandas ini. Oke, ini ya. Ini punya Pandas. Ini detail banget ini. Oke, boleh lah. Bagusan dari ebook tapi. Cari yang lain lah. Ya, ini ngambil cari contoh istilahnya ya. Cari contoh. Ya, oke.
Ya, oke. Nah, ini udah kita bahas tadi. First class. Ya, mana contohnya? Kita perlu contoh. Ya, ini ya. Data train, CSV. Ya, oke. Ini bagus kayaknya. Ini tadi saya jelasin masalah mail ya. Section. Ya, oke. Oke, kita bisa latihan di sini setengah jam kayaknya. Ini saya kasih linknya. Saya taruh di WA group ya. Ya, oke, good. Ya, silakan. Saya ingin Anda mencoba link ini ya. Silakan dicoba linknya. What is one hot encoding and how to use pandas get the misfunction ya. A complete one hot encoding tutorial for beginner ya. Jadi kita mencoba belajarnya dengan tidak cara holistik ya. Jadi kalau holistik kita harus ngerti dulu semuanya, tapi di sini ibaratnya kita ngambil puzzle kecil aja, kemudian apa yang kita butuhkan kemudian kita cari. Ya, biasanya programmer kayak gitu ya, orang-orang programmer itu mereka punya insting yang tinggi untuk apa yang kira-kira dibutuhkan. Gitu ya. Tidak perlu memahami semuanya, tapi kira-kira yang dibutuhkan apa ya, nanti dia bisa cari yang lain. Saya pengen Anda mengajak ke sana, ya, step by stepnya udah saya lakukan. Nah, sekarang silakan Anda buka site ini, ya, Toward to Data Science, banyak lah ya, karena pasti karena dia pertama adalah open source dan banyak community yang bikin documentation seperti ini. Oke, kita lihat aja, kita ikuti di sini. Ya, di sini before we diving into tutorial, let's first pull up an example dataset we can work with for this tutorial. We will be working on the Titanic dataset from Kaggle. Yang ada namanya kaggle.com. Ya, this is very famous dataset. Di sini juga banyak lomba-lomba ya. Silakan Anda download dulu ya, ini harus di-download dulu. Ya, Titanic udah pernah kita pakai belum? Ya, oke. Ya, ini sebenarnya kita bisa ikut bikin lomba di sini. Nah, Titanic Machine Learning from Disaster, ini kaggle.com, Titanic Overview. Kemudian kita bisa ikut lomba di sini, kita bisa join di sini, kita bisa ambil data di sini, ya, kita ambil data aja. Oke, mana dia? Itu dia masalahnya. Ya, ada notebooknya juga ya. Ya, oke. Kita baik lagi. Ya, berarti pertama Anda cari datanya dulu ya. Cari datanya dulu ya, di sini kayaknya data. Oke, ini dia ya. Oke, training set, test set, Kaggle, gender, test, summary, tree file, CSV, data explorer. Kenapa jadinya? Ya, oke. Kalau di sini pakainya apa? Data train. Oke, kita pakai data train ya. Jadi di sini ada train. Ya, kita download aja semua. Train CSV. Coba kita download di sini. Download. Ya, ikutin aja lah. Kayak mana ya? Berat amat. Ini aja. Oke, dikasih enggak? Iya, saya tadi kenal ya. Iya, oke. I need the data please. Hai.
Channel aku. Ya, ketahuan ya belum make-make. Hei, mana dia? Kereta set. Ya. Tadi harusnya kita sign in dulu ya. Oke. Oke, ke Titanic. Titanic. Ada input ke ada in kan? Oke. Ya, oke. Ya, Anda harus masuk dulu ya. Oke, error kan. Nah, ada nih. So, oke ya. Oke, kita data. Iya, oke, kita coba lagi. Harusnya bisa sekarang. Oke. You must accept this competition rule. Oke, I understand. Ini ikut lomba ya. I just want the data, please. Iya, ini ada notebooknya juga di sini ya. Ya, nantilah apa namanya? UASnya Anda ikut lomba di Kaggle ya. Oke. Download. Saya butuh train CSV. Oke, ya, oke. Ya. Ya, memang saya pengen Anda mencoba situs ini ya, kaggle.com ya. Ya, oke, so in folder, kita cut, kita taruh di home DML chapter 5. Ya, paste one file. Nah, tuh, Anda coba 15 menit ya. Ya, pantesan rasanya mati. Ya, di sini, ya ini sudah kebaca ya. Oke, tadi lihat kayak apa yang saya lakukan? Saya melakukan apa dari tadi? Download. Ya, pertama Anda ini ya masuk ke Kaggle ya. Jadi sebagai orang apa data science, salah satunya itu namanya kaggle.com ya. Tadi udah saya kasih belum linknya, linknya. Nih linknya di sini ya. Iya, Pak. Jadi Anda sign in dulu. Nanti di sini ada lomba ya. Saya sedang mempertimbangkan Anda ikut lomba untuk UASnya ya. Tapi kalau terlalu berat mungkin enggak ya. Tapi Anda penting punya apa namanya, punya wawasan, punya pengetahuan. Kalau salah satu, banyak sih ya, tapi yang ini namanya kaggle.com. Ya, jadi silakan Anda download ya. Kalau kemarin saya dari GitHub saya, kalau sekarang saya pengen Anda langsung mencoba online ya, di situ bisa gini aja. Ya, oke. Ya, foto sudah nggak ada ya. Ya, silakan Anda download. Kemudian tadi kita masih di sini ya, di Toward Data Science di sini. Sharing saya masih ada ya. Oke, saya kasih waktu Anda 10 menit untuk download, cukup ya. Jadi nanti Anda harus bikin account dulu ya. Saya pernah ini dulu. Oke. Ya, jadi nanti ada beberapa data di sini yang kita perlukan adalah yang train CSV. Anda klik train CSV, kemudian Anda download ya.
Seperti itu, kemudian Anda taruh di folder yang, itu harusnya udah bisa ya. Anda taruh di folder yang sama dengan script yang sedang Anda jalankan. Ya, sebenarnya bisa kita arahkan juga sih nama filenya di mana. Tapi kalau mau gampangnya kita taruh foldernya sama dengan IPyNB yang sedang kita eksekusi gitu ya. Ya, kalau sudah balik lagi ke sini, Anda bisa melakukan seperti ini. Ya, jadi kita bisa coba mana tadi? Oke. Kalau Anda mau bertanya bisa bisa di sini juga ya, bisa ngomong. Mana tadi? Ini tadi downloadnya tadi kemarin Pak. Download, udah download, udah. Sudah download. Ini Pak saya bingung mau kemana ini? Mau kemana yo? Coba kita share screen, Mbak Windy. Mbak Windy bisa share screen. Boleh Pak. Ya. Oke. Tadi mana tadi? Tadi mana tadi? No. Coba balik lagi ke yang tadi, yang toward sign. Toward sign, yaitu coba klik Titanicnya. Betul tadi? Ya, bukan, yang satu lagi. Yang what? Nah itu. Coba klik Titanic datasetnya. Titanic datasetnya klik, ya oke. Klik ya, boleh lah. Ya, oke, silakan dibuka. Enggak, dilihat. Ya, pinter. Oke, coba ke data. Ya, data. Turun bawah. Klik train. Bukan yang itu, train. Ya, train klik. Oke, download. Iya, udah belum? Ya, silakan download. Ya, I understand and accept. Iya. Sudah. Ke data lagi. Turun ke bawah. Train. Ya, download. Harusnya udah bisa. Ya, udah klik download. Nah, itu udah bisa, Neng. Sudah ya? Ya Pak. Ya, oke, silakan. Yang lain juga harusnya bisa. Ya, di sini ibaratnya ada lomba-lomba yang bisa diikuti, bisa ada timnya juga gitu ya. Yang lain bagaimana, sudah mendapat? Ini harus download sendiri ya. Jangan copy dari temennya buat belajar mengambil data secara online. Kaggle.com itu banyak datasetnya, banyak lomba-lomba yang bisa saya ikuti, yang bisa kita ikutin. Dan levelnya juga macam-macam lah ya, tergantung dari, dan ada hadiahnya juga sebenarnya ya, ada hadiahnya. Nanti kita bisa, mungkin saya bisa pilihin lomba yang sederhana aja, tapi memang minimal Anda sudah paham beberapa konsep algoritma, kemudian wrangling data, preprocessing data, kemudian memilih algoritma tertentu. Nah, itu bisa ya, bisa. Jadi nanti pengennya anak-anak BI ketika lulus ya semester berapa gitu, Anda sudah punya pengalaman misalnya ikut lomba di kaggle.com gitu ya. Saya pikir bisa. Yang penting kita sesuaikan, kita sudah sampai mana belajarnya gitu ya. Karena berjenjang ya. Jadi tadi yang kaggle.com di sini ya, bahkan ada lomba-lomba yang tim, kemudian ada hadiahnya macam-macam ya, seperti itu. Nah, saya udah kenalkan ya, ini memang dari awal memang saya mau kenalkan ke sini ya. Oke, itu kalau sudah, satu kita tunggu deh. Kita cek dulu. Bilal, sudah Bilal download datanya? Masih proses atau sudah Mas Bilal?
Ya, oke. Mbak Ardias bagaimana? Sudah belum? Pak, Hah? udah Pak. Oke, good. Haryadi gimana Haryadi? Have you finished download the file? Haryadi 1, Haryadi 2. Mas Ilham bagaimana? Tuh, Nadia kemana Nadia? Mbak Nunung gimana Mbak Nunung? Pak, saya ketinggalan. Soalnya screen yang Bapak share tadi nggak muncul di saya, jadi saya bingung. Oke. Pertama, Munculnya tadi pas mulai dari Widi share screen itu aja. oke, ya itu sebenarnya sudah mewakili juga sih. Pertama ke sini dulu. Ini saya kasih linknya ya. Sebenarnya udah ada sini, saya kasih link lagi deh. Ya ntar saya ngikutin cara ya di video ini Pak. Oke deh. Pak Ya, ntar oke. nge-up di YouTube kan? Ya, saya upload. Ini masih direkam. Ya, oke. Ya ntar saya nonton. Mas, ya, oke. Mas Nur gimana? Mas Muhammad Iskandar masih ada? Mbak Nurul Hikmah bagaimana? Ya Pak. Sudah download? Lagi itu masuk itunya akunnya Pak. Ya, oke. Saya kasih waktu 10 menit lah. Dela gimana, Dela? Udah Pak, udah bisa download. Oke, kalau sudah, silakan Anda ikutin site ini ya. Di sini yang silakan dibaca bahasa Inggrisnya, kalau enggak cari-cari aja yang ada skripnya ya. Ini sebenarnya udah saya jelaskan tadi ya. Ini konsep dari One Hot Encoding sudah saya jelaskan. Nah, di sini bisa mulai dari sini nih Dela ya. Dela kalau di sini dia bikin sebuah fungsi ya. Gak apa-apa lah coba ini. Jadi yang penting tadi datanya udah kita yang penting datanya udah kita download ya. Data udah kita download. Kemudian kalau kita mau bikin script baru silahkan. Kemudian ya, oke. Kan Ya. ada skripnya, Pak. Gimana? Oh, share screen ya? Kelihatan. Oh iya belum ya. Ya, oke. Maaf. Ya, mana dia share screen? Ya, share screen. Ya, share screen. Jam kedua ada kan ya? Oke, jadi minggu ini kita agak lama di One Hot Encoding, alasannya karena ini bakal banyak digunakan ya. Oke, kemudian kita balik ke sini. Ini sebenarnya kita bisa langsung, tapi saya coba ikutin aja. Dia bikin sebuah fungsi namanya load data ya. Oke, saya ikutin aja site ini, import, kemudian pandas SPD, kita run. Kemudian ini adalah cara untuk membuat sebuah fungsi, kita definisikan. Kemudian ini adalah nama dari fungsinya, load data. Tidak ada input di sini ya. Kemudian ya saya memang tidak mengeksekusi. Ini adalah outputnya, return. Kemudian ini perintahnya pd, kemudian read.js, ini fungsinya ya. Sebenarnya nggak kita bikin kayak gini juga bisa aja, tapi ya sekalian mengenalkan fungsi. Kemudian ini di sini Anda nggak usah pakai data ya, nggak usah data slash karena kita tidak taruh di folder data. Kita panggil aja train.csv. Ya, kecuali kalau Anda pindahkan dalam file folder namanya adalah data gitu ya. Ini kita punya train.csv di folder yang sama. Jadi kita nggak perlu menggunakan data, folder data. Oke, nggak ada masalah. df sama dengan load data. Oke, seperti ini. Ya, ini sebenarnya sama aja tanpa menggunakan fungsi. Ya, ini kayaknya udah pernah kita bahas ya. Tapi nggak apa-apa lah. Di sini banyak data-data yang nominal ya, data-data kategorikal yang bisa kita ubah menjadi numerik menggunakan konsep one hot encoding. Ya, oke. Nanti di sini ada beberapa penjelasan ya. Oke, kemudian di sini ada creating one hot encoding. Ini Anda bisa coba. Kemudian nanti lihat outputnya.
Kemudian di sini juga sama. Ini yang tadi saya jelaskan ya. Draw first ya. Kemudian ya, oke, atau saya kasih catatan aja ya. Oke, jadi saya kasih screenshot aja ya. Oke. Ya. Nah, oke, kita print screen. Saya kasih apa namanya? Ya, ini yang dicoba ya. Ini kita coba. Copy to clipboard, saya taruh di sini. Oke, ini yang dicoba ya. Ini dicoba. Silakan Anda masukkan perintahnya. Kemudian nanti tampil seperti ini ya. Anda lihat. Nah, ini adalah apa namanya penjelasannya ya. Ini lengkap di sini. Kemudian di sini ada create one hot and cold variable. Ya, di sini dari dfsex-nya ya, kolomnya ya. Oke. Ini dia sini. Ya, oke. Nanti dicoba, saya screenshot aja. Nanti kalau ada masalah nanti kita lihat salahnya di mana. Ya, ini yang pertama, ini yang kedua, silakan. Ya, walaupun Anda bisa baca ya, tapi saya ingin menekankan lagi. Creating dummy encoding variable, get dummy, dfx dot first true. Kita lihat itu. Walaupun Anda bisa baca dulu ya. Oke. Ya. Coba lagi. Ya, tinggal. Mana ini? Jaringannya. Ya. Oke, warm up. Oke, ini yang ketiga. Kita bahas ya. Oke, itu sudah. Prefix sex. Pending prefix. Ya. Teaching to the langsung datang. That's it. Ini ada contohnya baru. Ya, ini. Untuk search kita function. Ya. Tekuk notebook. Okay. Oh, ini dia ya. Nah, contoh. Ini saya kasih aja. Nah, ini anaknya open source tuh kayak begini. Kita bisa gunakan codingan ulang dan tidak melanggar hukumnya. Ya, oke. This artikel. Ini kalau di download bisa harusnya. Got it. Go to file. Nah, ini dia. Hahaha. Can apply data sign.
apa namanya tadi ya? Ini hot encoding. Ya. Oke, sebenarnya kayaknya bisa ya dicari apa namanya? Reload. Ini ya. Ini saya bisa di-download ini filenya. Go to file. Go to path. Kayaknya biasanya satu paket ya. Nah ini nih kayak begini. Satu paket ini bisa kita download. Udah surga ini. Oke, dah ya. Udah jam 10.15 juga ya. Ya, itu saya tambahin lagi ya. Anda bisa download tadi ya di GitHub ini ya. GitHub juga open source ya. Konsepnya di open semua orang-orang bisa kita lihat di sini. Tadi kita mau belajar tentang one hot encoding tapi dikasih semua sama dia ya. Di sini kita bisa show folder, kemudian saya taruh di sini katakanlah. Paste, confine, extract. Iya, dikasih semua sama dia ya. Baik banget ya. Oke, ekstrak. Oke, kita ekstrak. Sudah. Oke, thank you. Kita buka data analisis, pandas, one hot encoding. Tuh, dikasih semua sama dia. Ya, ini TensorFlow buat deep learning ya. Wow. Oke, kita butuh apa? Kita butuh pandas ya. Baru satu. Oke, kemudian data tadi train one hot encoding. Namanya mana ya? Ya, oke, pada pusing-pusing saya copy aja ya. Copy, balik lagi ke sini, home, DL, paste, mana folder, balik lagi. Ya, itu ya, 92 file. Ya, thank you. Iya. Ya, oke, udah tuh, udah tinggal dibuka. One hot encoding. Iya. Nah, udah beres saudara-saudara. Ya, ini ya, kita tidak perlu pusing-pusing. Silakan, itu barusan mudah-mudahan Anda paham apa yang saya lakukan ya. Di sini kita bisa, coba ini kita jangan gugat ya. Kita buka yang kopinya aja. Oke, biar nanti kita bisa lihat. Ini kita jadikan backup aja ya. Oke, ini kita run. Setting kernel restart and clear output. Restart. Oke, nah ini ya. Ya, jadi tugas Anda adalah silakan Anda jelaskan ini semua ya. Walaupun sebenarnya nggak banyak juga ya. Saya bisa aja. Tapi kalau untuk one hot encoding saya pikir Anda bisa itu. Ya, oke. Saya akan mengendkan pertemuan kita minggu ini. Tapi di sini walaupun kita hanya belajar one hot encoding, tapi saya sudah menjelaskan bagaimana cara belajar secara online ya. Bagaimana cara mencari resource yang sangat free, yang orang berbagi secara senang hati gitu ya. Ini kita tidak melanggar hukum karena
Ini kan dibuka ya. Kalau dibuka kan berarti welcome ya. Oke, tadi saya sudah Kaggle ya, kaggle.com. Ada kaggle.com, kemudian satu lagi adalah yang GitHub ya. Nanti yang Kaggle mungkin saya pikirkan untuk UASnya. Tapi yang tadi GitHub tadi Anda bisa download satu ini ya, satu folder di code seperti ini. Ya, jadi ada yang sudah bisa download semua codingannya. Kita bahas ini aja bisa sebenarnya. Yang dari ebook ya sebenarnya ada semua ya, tapi saya nggak berikan supaya Anda bisa ketik-ketik. Ya, oke. Jadi tugas minggu ini, ya silakan ada yang mau laporan. Pak, tugasnya yang tadi dari GitHub itu ya? Ya, dari GitHub. Ya. Sudah bisa download tidak? Sudah bisa download? Dijelasin. Ya, dijelasin. Ya. Saya belum coba download. Ya, nanti bisa. Oke, jadi saya coba. Jadi itu biasanya mereka ada seperti ini ya. Jadi misalnya tadi kan dari sini nih, dari website yang pertama saya share. Kemudian kita bisa lihat di bawah di sini ada link. Ada link di sini ya, di bawah sini ada link. Please check out the notebook on my GitHub for the shortcode ya. Ini kita buka ya. Kemudian di sini Mas Bin di chain di sini. Ya, nah di sini ada code di sini ya. Jadi ketika kita link tadi kita bisa lihat satu-satu atau kalau kita mau download semua biasanya di sini ada code. Kemudian kita download zip seperti ini. Ya, di download zip, kemudian diekstrak, kemudian taruh di folder Pandas yang akan kita buka, kemudian kita buka, kemudian kita running. Udah beres ya. Di situ kita tidak perlu lagi ngetik-ngetik seperti yang tadi ya. Di sini sudah bisa kita run. Ya, ini karena data ya. Karena saya punya folder namanya data, maka kita tulis data. Jadi ini Mbak Dela, tugas minggu ini nggak terlalu banyak lah. Tapi Anda sudah saya kenalkan dengan beberapa site ya, seperti kaggle.com sama GitHub. Jadi nanti kita bisa belajar lebih cepat lagi karena kita menggunakan skrip-skrip yang sudah orang buat. Tapi nanti jangan kaget, satu orang dengan orang yang lain kadang-kadang pendekatannya berbeda. Ya, maka kita harus pintar-pintar mencari documentation gitu ya. Dari documentation kita lihat caranya dia seperti ini gitu ya. Kalau yang lain satu lagi sama, misalnya pakai modul yang lain. Satu masalah bisa diselesaikan dengan cara yang berbeda. Itu sebenarnya yang mau saya bangun ya. Jadi Anda supaya bisa mencari sendiri, bisa berdiri sendiri lah ya, bisa feelingnya dapat seperti itu. Ya, sebelum saya akhiri, mungkin ada pertanyaan. Nanti saya up ini. Nah, ini direkam ya. Oke, kita lihat siapa yang masih up. Ya, saya pengen lihat wajahnya dong. Udah lama. Mbak Dela bisa absen pakai wajah. Mbak Windy bisa absen pakai wajah. Saya coba ya, Pak. Oke, ini ya pakai Droid Cam. Oke, siapa lagi? Mas siapa itu namanya? Mas Bilal? Masih aktif Mas Bilal? Ya, oke. Mbak Windy, apa kabar Mbak Windy? Sehat, Pak. Sehat. Bagaimana Nias? Nias itu dari Padang berapa jam ya Nias? Apa, Pak? Dari Padang berapa jam dari Padang? Palingan sih 45 menit. Dari naik apa? Apa naik? Dia bisa naik Dari sini ke laut. Padang itu paling 1 jaman lebih deh, Pak. Pesawat Yang apa? Padangnya Padang ini, Padang. Ya kan Nias itu katanya ininya Padang. Tapi kalau ya? ke Padang enggak, Pak, agak jauh, dekat Medan, Pak. Oh, lebih ke Medan. Oh, itu bukan ya. Oke, ya berarti saya salah. Mbak Dela, di mana Mbak Dela? Kok miring Mbak Dela?
Ya, Pak. Oh, ada dua. Ada 2, Pak. Ya, bisa ngikutin tadi yang saya sampaikan? Bisa paham? Bisa ya. Nanti Pak. ini Bisa, saya up lagi. Ke YouTube-nya, bisa diikutin lagi. Ya, minggu depan saya mau masuk ke algoritma lah ya. Saya mau masuk ke algoritma. Masih banyak sebenarnya belum dibahas, tapi kalau Anda sudah dapat feel-nya, ibaratnya gitu ya, bisa cepet gitu ya. Jadi bisa mengembangkan, oh ini ke sini nyambungnya, ini nyambungnya ke sini gitu ya. Oke ya. Coba siapa yang masih aktif? Mbak Nunung masih ada? Mbak Nurul, Mas Bilal, Mbak Nadia, saya mau lihat wajahnya. Mbak Ardias. Ada Pak. Udah mandi belum, Dias? Ya, Ada, oke. Pak. Ya. Kerasa Pak berat nggak kepalanya? Enggak kan? Berat nggak kepalanya? Pusing nggak? Enggak ya, banyak kalau lagi belajar emang harus banyak-banyak minum ya. Ya biar kepalanya nggak panas ya. Kalau kepalanya kepanas nanti rambutnya hilang soalnya ya. Ya Mbak Nadia gimana kabarnya, sehat? Ya, oke. Alhamdulillah, Bisa Pak. coba Sehat. tadi, bisa ngikutin. Ya, oke. Iya, Pak. Bilal gimana Bilal? Haryadi, siapa yang bisa mengaktifkan webcam? Tadi Dela udah Dela ya? Anida, oh Dela ada 2 Dela. Nurul, oh Nurul. Dela udah, Pak. Dela ada Ya, oke HP, Pak. ya, oke. Waktunya udah habis ya, 4 menit lagi. Nanti ini saya up ke YouTube lagi. Nanti kalau misalnya agak bingung-bingung bisa di WA aja. Mungkin minggu ini nggak terlalu banyak ya. Tapi Anda sudah kenal kaggle.com, Anda sudah kenal how to find something that we need ya, to explore something. Kemudian kita bisa cari ke GitHub-nya juga ya. Kemudian ibaratnya itu yang pengen saya bangun gitu ya, Anda punya feel di situ. Jadi oh kira-kira ini nyambungnya kemana gitu ya. Dan one hot encoding ini salah satu metode yang sering digunakan ketika orang mengconvert, mengubah nominal kategorikal ya menjadi numerik ya. Ya nanti mungkin algoritmanya juga nggak banyak lah ya, tapi lumayan lah Anda udah bisa seperti itu. Jadi nanti UASnya misalnya ikut lomba di kaggle.com gitu ya, nah, kan lumayan ya. Anda punya pengalaman ke sana. Tapi nanti masih saya pertimbangkan. Ya, nanti kalaupun ikut ya saya juga ikut ya. Kita cari yang lombanya sederhana, yang nggak terlalu kompleks. Ya, oke. Untuk minggu ini, untuk hari ini cukup ya. Silakan nanti diikuti lagi di YouTube-nya. Ya, sebelum saya akhiri, ada pertanyaan atau cukup saja? Mbak Nurul cukup? Cukup, Pak. Cukup ya. Mbak Dela cukup? Ya. Ya, kalau mau main-main ke kampus silahkan aja ya. Sabtu gitu. Kangen sama kampus, datang aja ke kampus ya, pakai masker gitu ya. Biasanya banyak ya, kalau sekarang sih paling anak 20 yang ngerjain tugas ya. Ya, tapi nggak banyak juga sih. Ya kalau Sabtu kayaknya masih bisa ya. Kalau Minggu yang kosong, biasanya kampus tutup kalau Minggu buat sekarang. Oke, cukup. Oh cukup, Mas Iskandar. Mas Iskandar dicoba ya. Mas Iskandar kalau masih bingung-bingung datang aja ke kampus ya, coba pakai ya, pakai lab kampus. Ya, saya akhiri sampai sini. Ya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak. Ya, sama-sama. Ya. Terima kasih, Pak.